Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Tingkat kasus judi online di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dilihat dari jumlah pemain, perputaran uang, dan dampaknya pada berbagai lapisan masyarakat. Ada istri yang memilih bercerai dari suaminya yang kecanduan judi online. Bahkan tragisnya, banyak kasus bunuh diri karena jeratan judi online. Tapi tahukah historian bagaimana akar sejarah munculnya judi? Pada video kali ini, saya akan mengajak historian untuk menyelami sebuah kisah yang telah mengakar dalam masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Sebuah fenomena yang terus berevolusi seiring zaman. Perjalanan perjudian di Indonesia bukanlah sekadar kisah larangan dan penertiban, melainkan sebuah kronik sosial, politik, dan ekonomi yang mencerminkan pasang surut peradaban kita. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Akar perjudian di Nusantara jauh melampaui masa kolonial. Jauh sebelum terbentuknya Indonesia modern, praktik taruhan telah menjadi bagian dari ritual sosial, bahkan di lingkungan keraton. Sumber-sumber sejarah, seperti catatan kuno dan relief candi, mengindikasikan bahwa sabung ayam atau adu jago dan permainan kartu tertentu telah menjadi hiburan yang populer dan terkadang ritualistik. Pada masa kerajaan Singosari dan Majapahit misalnya, praktik sabung ayam dikenal luas. Raja-raja bahkan sering terlibat dalam taruhan besar-besaran, menjadikannya tontonan yang merakyat namun juga berpotensi memicu konflik dan kemiskinan. Permainan kartu dan dadu juga ditemukan dalam berbagai bentuk, berbaur dengan tradisi lokal di berbagai pulau. Memasuki era kolonial Belanda, perjudian mendapatkan dimensi baru. Pemerintah kolonial melihatnya sebagai sumber pemasukan yang menggiurkan. Di Batavia dan kota-kota besar lainnya, Belanda memperkenalkan sistem lisensi untuk rumah-rumah judi dan lotre, yang mayoritas dikelola oleh etnis Tionghoa yang diizinkan memegang monopoli. Meskipun seringkali ada upaya penertiban, lisensi judi justru dilegalkan dan diatur sebagai cara untuk mengontrol praktik yang sulit dihilangkan ini, sekaligus mengisi kas pemerintah. Bentuk-bentuk perjudian modern seperti roulette dan poker mulai diperkenalkan. Meskipun sabung ayam, togel, atau toto gelap yang merupakan bentuk ilegal dari lotre, serta permainan kartu tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sikap negara terhadap perjudian menjadi ambigu. Secara konstitusional dan moral, negara menentangnya. Namun pada dekade 1960-an hingga 1970-an di bawah Orde Baru, terjadi kompromi pragmatis. Di beberapa daerah, seperti di bawah pemerintahan Gubernur Ali Sadikin di Jakarta, perjudian dilegalkan dengan dalih untuk membiayai pembangunan kota dan meningkatkan pendapatan daerah. Gubernur Ali Sadikin melegalkan sebuah kasino yang dibangun di kawasan Petak 9, Jakarta Barat. Selain itu, dia juga sempat mengadakan lotre atau Huawei khusus kalangan Tionghoa. Pada tahun 1986, pemerintah mengeluarkan sebuah permainan undian yang bernama Porkas, atau Pekan Olahraga dan Kesenian, melalui surat keputusan Kementerian Sosial
nomor BSS 1011-86. Namun Porkas mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat, khususnya umat Islam. Sehingga pada tanggal 2 Januari 1988 akhirnya ditiadakan. Puncaknya yaitu SDSB atau Sumbangan Dana Sosial Berhadiah dilegalkan dan dipromosikan sebagai instrumen dana sosial dan pembangunan olahraga. Padahal pada dasarnya, ini adalah bentuk perjudian yang dilegalkan dan dikontrol oleh negara. Kontroversi SDSB mencapai puncaknya pada awal 1990-an, memicu protes besar-besaran dari berbagai kalangan, terutama ulama dan mahasiswa, karena dianggap merusak moral bangsa dan memiskinkan masyarakat. Akhirnya pada tahun 1993, pemerintah mencabut izin SDSB. Penghapusan SDSB bukan berarti lenyapnya perjudian. Dia hanya berpindah dari ranah legal semi-resmi kembali ke ranah bawah tanah. Bandar-bandar togel dan judi bola terus beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Metode penyebaran informasi dan transaksi masih mengandalkan sistem konvensional melalui kurir, telepon, dan pertemuan fisik. Namun, dekade 2000-an membawa perubahan revolusioner yang tidak terhindarkan melalui internet. Revolusi digital membuka babak baru, mentransformasi perjudian dari aktivitas fisik yang beresiko digerebek menjadi aktivitas virtual yang sulit dilacak. Inilah era judi online. Awalnya situs-situs judi online asing mulai diakses secara terbatas, menawarkan permainan kasino virtual, poker, dan taruhan olahraga. Sekitar tahun 2010-an, fenomena ini meledak. Dengan adanya smartphone dan internet yang masif, akses ke judi online menjadi semudah membuka aplikasi. Bandar lokal mulai mengadaptasi model bisnis ini, menciptakan platform yang didesain khusus untuk pasar Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, dan memfasilitasi transaksi melalui perbankan dan dompet digital lokal. Perjudian online menjadi monster yang tumbuh liar, dengan variasi permainan yang tidak terbatas. Slot, live casino, e-sports, betting, hingga togel dalam format digital. Sifatnya yang tanpa batas ruang dan waktu, anonimitas yang relatif tinggi, serta janji kekayaan instan yang ilusif menjadikannya candu baru yang merambah setiap lapisan masyarakat, dari pelajar hingga pekerja kantoran. Merespon tantangan ini, pemerintah Indonesia memperkuat upaya penegakan hukum, terutama melalui Undang-Undang ITE. Pemblokiran situs dan aplikasi judi online menjadi operasi rutin, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara masif memblokir jutaan konten terkait judi. Namun para bandar selalu satu langkah di depan, menggunakan teknik mirroring, VPN, dan media sosial untuk terus mempromosikan dan mengoperasikan bisnis gelap mereka. Judi online bukan lagi sekedar masalah kriminal, melainkan telah menjadi isu keamanan cyber, ekonomi, dan kesehatan mental yang serius. Menciptakan lingkaran setan utang, kejahatan, dan kehancuran keluarga. Itu tadi sejarah perjalanan perjudian di Indonesia. Dari sabung ayam di era kerajaan, lotre legal di masa kolonial, SDSB di bawah Orde Baru, hingga kini bermetamorfosis menjadi judi online yang canggih dan merusak. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.